Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jalila dari kelas Manajemen 24-3A. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan. Apa itu analisis dan rancang bangun pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi mengenai tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi kerja suatu jabatan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan adalah proses penataan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan dilakukannya analisis dan rancang bangun dalam organisasi, yaitu tujuan utama dari analisis dan rancang bangun pekerjaan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ada di dalam organisasi dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk berbagai fungsi manajemen SDM. Secara rinci, beberapa tujuannya meliputi yaitu dasar untuk pengelolaan SDM. Informasi dari analisis pekerjaan menjadi dasar untuk hampir semua fungsi SDM lainnya, seperti yang pertama penyusunan uraian pekerjaan, yang kedua penyusunan spesifikasi pekerjaan, yang ketiga rekrutmen dan seleksi, yang keempat pelatih dan pengembangan, yang kelima penilaian kinerja, yang keenam kompensasi dan imbalan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Rancang bangun pekerjaan atau desain pekerjaan berfokus pada penataan tugas dan tanggung jawab untuk yang pertama mengoptimalkan aliran kerja, yang kedua memperkaya pekerjaan dan perluasan job, yang ketiga minimalkan kesalahan. Memastikan kesesuaian karyawan dan pekerjaan. Dengan adanya uraian dan spesifikasi pekerjaan yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Hal ini mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Adapun langkah-langkah melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu jabatan. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam rangka SDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang, meninjau struktur organisasi dan atur kerja untuk memahami posisi pekerjaan. Yang kedua, menentukan tujuan analisis, menetapkan untuk apa hasil analisis digunakan atau rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan jabatan yang dianalisis, memilih jabatan kunci yang mewakili pekerjaan sejenis. Yang keempat, meninjau dan memverifikasi data, memastikan keakuratan informasi bersama pemegang jabatan dan atasan. Yang kelima, menyusun job, menuliskan tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perancangan pekerjaan, yaitu proses perancangan pekerjaan adalah penentuan tugas-tugas dan tanggung jawab apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara melakukannya, dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Proses ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang saling berinteraksi: faktor organisasional, faktor lingkungan, dan faktor keperlakuan. Yang pertama, faktor organisasional berkaitan dengan defisiensi dan tujuan organisasi, termasuk struktur organisasi, aliran kerja yang efisien, pengangguran teknologi dan
otomasi, serta integrasi berbagai fungsi agar pekerjaan selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi pengaruh hukum sosial dan kondisi pasar tenaga kerja. Perancangan pekerjaan harus mematuhi regulasi ketenaga kerjaan, memperhatikan budaya serta harapan masyarakat, dan menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Adapun faktor keperilakuan, faktor pada kebutuhan fisiologis dan motivasi karyawan. Pekerjaan yang baik dirancang dengan memperhatikan variasi keterampilan, otonomi, identifikasi, serta signifikansi tugas dan adanya umpan balik yang jelas untuk meningkatkan kepuasan kerja. Adapun hubungan antara analisis pekerjaan dengan perancangan struktur organisasi, yaitu analisis pekerjaan dan perancangan struktur organisasi saling berkaitan erat. Hasil dari analisis pekerjaan memberikan informasi tentang tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar posisi. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun struktur organisasi yang efisien dan jelas. Dengan analisis pekerjaan, manajemen dapat menentukan pembagian kerja, alur wewenang, serta koordinasi antar bagian, sehingga struktur organisasi dapat mendukung tujuan perusahaan secara optimal. Adapun penerapan analisis dan rancang bangun pekerjaan dalam dunia kerja secara nyata, yaitu dalam dunia kerja, analisis dan rancang bangun pekerjaan diterapkan untuk memastikan setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya saat perusahaan membuka lowongan baru, analis pekerjaan digunakan untuk menentukan deskripsi tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah itu, rancang bangun pekerjaan membantu menyusun sistem kerja yang efisien dan sesuai kemampuan karyawan. Dengan penerapan ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Adapun kesimpulannya, yaitu analisis dan rancang bangun pekerjaan merupakan bagian dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis pekerjaan, organisasi dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Sementara itu, rancang bangun pekerjaan membantu menciptakan sistem kerja yang efisien, terstruktur, dan motivasi karyawan. Dengan penerapan keduanya secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, kepuasan karyawan, serta mencapai tujuan organisasi secara optimal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.